Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah baru-baru ini Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Namun jika menilik masa pemerintahan Jokowi yang akan berakhir kurang dari 3 bulan lagi, kecil kemungkinan 3 pejabat baru itu ditunjuk untuk mengakselerasi kinerja Kementerian Ekonomi. Kemudian ada wacana wajib asuransi bagi kendaraan bermotor. Kabarnya, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK saat ini tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotor mereka. Tak beda jauh dengan wacana Tapera yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu. Terakhir, ada kabar baik mengenai Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan Agung. Kerja mentereng jajaran Korps Adiaksa dalam menangani sejumlah kasus besar akhir-akhir ini mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak. Semua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restu Wulandari. Inilah berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo baru-baru ini melantik 3 wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi. Thomas Djiwandono didapuk jadi wakil menteri keuangan, Sudaryono jadi wakil menteri pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai wakil menteri investasi. Jika menilik masa pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 alias kurang 3 bulan lagi, kecil kemungkinan 3 pejabat baru itu ditunjuk untuk mengakselerasi kinerja Kementerian Ekonomi. Mereka lebih diposisikan sebagai pejabat perantara yang akan menjembatani program-program ekonomi pemerintahan berikutnya. Tujuannya tak lain agar transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Apalagi Thomas Djiwandono dan Sudaryono adalah 2 kader elit Partai Gerindra. Mereka mesti menyiapkan karpet merah bagi program-program ekonomi pemerintahan baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Memang tak ada yang salah dari penunjukan pejabat-pejabat baru itu. Presiden menjalankan hak prerogatifnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan penunjukan calon pejabat pemerintahan berikutnya untuk duduk di pemerintahan saat ini pun dapat menjadi bagian dari sopan santun politik sebuah fatsun yang kian langka saat ini. Namun, masyarakat tentunya berharap lebih dari itu. Situasi ekonomi yang masih amat menjepit seperti saat ini bukan sekedar membutuhkan fatsun politik, melainkan lebih ke langkah nyata. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung 3 tahun lamanya sejak 2020 masih membekas hingga saat ini. Misalnya, masalah pengangguran. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan 7,86 juta orang menganggur pada 2023. Hal itu salah satunya tak lepas dari kinerja investasi yang tak banyak menyerap lapangan kerja. Investasi yang masuk saat ini masih lebih ke padat modal, bukan padat karya. Tumbangnya satu persatu pabrik di industri padat karya sejak awal tahun seperti tekstil dan sepatu kian menambah jumlah pengangguran yang ada. Tentu itu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Persoalan ketahanan pangan yang masih sangat bergantung pada impor juga jadi persoalan serius yang amat membutuhkan solusi cepat. Impor beras pada triwulan pertama tahun 2024 saja mencapai 1,44 juta ton. Jumlah itu melonjak lebih dari 1,5 kali lipat atau 182,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Hingga akhir tahun, pemerintah telah menugasi Bulog untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Tingginya angka pengangguran dan ketahanan pangan yang rapuh hanyalah contoh kecil persoalan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Kepemimpinan Prabowo Subianto juga akan menghadapi ruang fiskal yang sempit, yang salah satunya karena utang jatuh tempo pada 2025 yang mencapai 800 triliun rupiah. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Belum lagi problem kesinambungan program antar rezim pemerintahan yang kerap menjadi isu krusial. Selama ini, kontinuitas program-program antara rezim lama dan baru tidak pernah tuntas. Ada kecenderungan pemerintahan baru menanggalkan dan meninggalkan semua program pemerintah sebelumnya, meski program itu baik untuk jangka panjang. Kesinambungan seolah hal yang tabu untuk dilakukan, seolah-olah dengan membongkar semua peninggalan lama dan menggantinya sama sekali dengan hal baru adalah keniscayaan sebagai bentuk pembuktian. Keberadaan para wakil menteri yang notabene adalah lingkaran inti pemerintahan baru dapat menjadi jembatan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi misalnya,
Dua kementerian itu dituntut segera menyiapkan berbagai stimulus dan insentif agar investasi yang masuk dapat bermakna nyata bagi rakyat banyak, bukan hanya bagi segelintir pemilik modal. Begitu pula dengan program makan bergizi yang jadi gagasan dari pemerintahan baru. Program ini butuh penyiapan anggaran Kementerian Keuangan termasuk ketersediaan pangannya dari Kementerian Pertanian. Dengan transisi yang mulus, pemerintahan baru tentunya bisa langsung tancap gas menjalankan negara, bukan mulai lagi dari gigi satu. Wakil menteri yang baru dilantik mestinya bukan hanya meramaikan kabinet. Mereka harus serius menyiapkan langkah-langkah strategis transisi meski itu bukan pekerjaan mudah. Dan ya, semoga saja ini bukan sekedar awal dari bagi-bagi kue kekuasaan ya. Bukan juga hanya sebagai ucapan terima kasih atas perjuangannya memenangkan presiden dan wakil presiden terpilih saat pemilu kemarin. Dan ya, walau waktunya singkat, tapi kita lihat saja apakah 3 wakil menteri tersebut bisa membuktikan keseriusannya untuk mengakselerasi kinerja Kementerian Ekonomi. Frasa gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat. Negara seakan hendak menyamakan gotong royong dengan pajak. Padahal gotong royong bersifat sukarela dan guyup, sedangkan pajak adalah pungutan wajib dan bersifat memaksa. Kini gotong royong hendak diubah menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Belum hilang dari ingatan kita, pemerintah bertekad mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Pemerintah sempat menganggap kewajiban pemotongan gaji sebagai sebuah sifat gotong royong. Setelah bertubi-tubi mendapat penolakan, pemerintah akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan pemotongan gaji untuk TAPERA. Kali ini, pemikiran serupa juga dilontarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan alias OJK yang tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotor mereka. Asuransi wajib yang berlaku mulai Januari 2025 bagi kendaraan bermotor itu juga disebut bersifat gotong royong. Padahal bila disebut gotong royong sifatnya harus sukarela, tidak ada kewajiban maupun hak. Tanpa disuruh dan dikomandoi negara, masyarakat Indonesia yang dermawan pasti akan turun tangan membantu saudara sebangsa yang terkena bencana. Itulah gotong royong. Aksi cepat turun tangan masyarakat Indonesia tak perlu diragukan lagi. Rakyat tak akan ragu untuk membanting tulang, memeras keringat dan saling membantu bersama. Dan yang namanya sukarela, rakyat juga tidak akan menagih apapun setelah membantu orang lain. Negara memang bisa saja untuk memaksakan kuasa kepada rakyat. Makanya negara disahkan, antara lain untuk mengutip pajak sebagai kewajiban rakyat. Akan tetapi, namanya pajak bukan tabungan atau asuransi. Tabungan dan asuransi mestinya sukarela tanpa paksaan. Betul bahwa kebijakan asuransi kendaraan bermotor di atas kertas bertujuan baik. Ada jaring pengaman bagi kendaraan bermotor, apalagi bagi penyedia jasa asuransi. Mereka akan panen nasabah baru bila peraturan itu sudah diundangkan. Sebaliknya, di sisi masyarakat, aturan tersebut bisa membuat rakyat semakin mumet. Mereka harus kembali merogoh kantong untuk membayar premi. Padahal hari-hari ini kantong rakyat juga sudah terbilang amat tipis. Masyarakat sudah harus menyisihkan pendapatan untuk mendapatkan manfaat sejumlah asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen untuk pegawai negeri sipil, dan Asabri untuk personil TNI. Belum lagi daya beli masyarakat menengah ke bawah yang terus merosot sejak pandemi COVID-19 hingga kini. Itu masih ditambah oleh himpitan harga kebutuhan pokok dan strategis yang tidak kunjung stabil. Situasi seperti itu bahkan diperkirakan akan terjadi hingga tahun depan. Maka saat yang satu belum bisa dibeli, lalu muncul kutipan-kutipan lainnya. Jangan salahkan rakyat bila mereka menganggap negara tidak habis-habisnya menarik kutipan dari rakyat. Negara seolah hendak menambah beban hidup rakyatnya. Negara seakan tidak mempedulikan lagi kehidupan rakyat yang sudah harus mengencangkan ikat pinggang. Rakyat pun akhirnya ada yang menghubung-hubungkan pola pemerintah mengutip uang itu dengan beragam fakta yang ada, yakni pendapatan negara yang anjlok. Logika yang berkembang ketika pemerintah membutuhkan belanja besar untuk sejumlah program mercusuar, rakyat diwajibkan bergotong royong lewat membayar premi dan menyetor tabungan wajib. Apalagi bagi masyarakat kelas menengah yang kian terancam jatuh miskin dan tidak mendapat jaring pengaman karena mereka tidak masuk dalam skema bantuan sosial. Saat ini, kelas menengah sudah terjepit oleh sejumlah pengeluaran dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Ketika kelas menengah terimpit, ekonomi negara pun pasti terganggu. Sebab kelas menengah berkontribusi 35% terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini. Kini, tanda-tanda lesunya ekonomi kian tampak seiring rendahnya pertumbuhan konsumsi. Maka tak ada jalan lain kecuali mengevaluasi kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini. Jangan selalu membandingkan apa yang ada di negeri ini dengan negara lain hanya untuk sebagian hal yang hendak diwajibkan. Tapi menolak membandingkan sebagian hal bila merugikan citra pemerintah. Tidaklah elok terus-menerus membuat kebijakan tergesa-gesa namun akhirnya membebani rakyat dan mewariskan beban itu kepada pemerintah ke depan yang harus bersiap mengatasi persoalan peninggalan saat ini. Dan ini ya pemerintahan sekarang, mereka yang membuat kebijakan tapi rakyat yang mumet. Kemarin ramai soal tapera, sekarang terbitlah asuransi kendaraan bermotor yang dilabeli dengan kata-kata gotong royong. Ini uang rakyat mau diputarin gimana sih pemerintah konsepnya? Ada pepatah populer yang menyebut bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dituai hasil yang memuaskan. Kalimat ini kerap digunakan di tengah masyarakat kita sebagai motivasi dalam berusaha dan bekerja. Kiranya pepatah itu cocok untuk menggambarkan capaian yang diraih Kejaksaan Agung yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-64 tahun pada 22 Juli lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Korps Adiaksa menorehkan kinerja signifikan. Sejumlah kasus kakap seperti penyelewengan dana di PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya dengan jumlah kerugian uang amat jumbo dibongkar aparat kejaksaan. Yang terbaru, mega kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk juga tak luput dari jerat kejaksaan. Penyelewengan yang diduga terjadi pada periode 2015 hingga 2022 itu disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menimbulkan kerugian negara yang fantastis, yakni senilai 300 triliun rupiah. Nominal kerugian terbesar terletak pada dampak berupa kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai 271,069 triliun rupiah. Wow! Kerja mentereng jajaran Korps Adiaksa pun mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak. Tahun ini, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik di antara institusi-institusi penegak hukum. Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dilaksanakan pada 7 hingga 9 April 2024, Kejaksaan Agung meraup kepercayaan dari 74% responden. Di bawah Kejaksaan Agung ada Mahkamah Konstitusi atau MK, Pengadilan dan Polri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK yang berada di posisi buncit. Survei LSI memperkuat hasil yang dilaporkan Indikator Politik Indonesia dalam survei yang digelar hanya beberapa hari lebih awal, yakni pada 4 hingga 5 April. Indikator Politik menempatkan Kejaksaan Agung di peringkat teratas lembaga penegak hukum paling terpercaya dengan raihan 74,7%. Keberanian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi dengan pelaku sampai sosok-sosok high profile seperti menteri dan anggota BPK membuat publik terpincut. Korps Adiaksa bahkan memberikan definisi baru mega korupsi dalam hal nilai kerugian. Publik dahulu dibuat terperangah oleh kasus korupsi pengadaan IKTP yang disebut merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Kasus yang hingga kini belum tuntas dibongkar KPK itu kerap dilabeli mega korupsi. Kini, nilai kerugian itu ternyata kalah jauh oleh kasus korupsi pengelolaan dana Jiwasraya dan Asabri yang masing-masing mencatatkan 16,8 triliun dan 22,78 triliun rupiah. Dari sisi nilai kerugian, kedua kasus yang sudah tuntas itu bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah yang saat ini tengah bergulir. Kasus ini juga menjadi ajang unjuk kepiawaian penegak hukum untuk membuktikan unsur kerusakan lingkungan yang dominan dalam tuntutan kerugian negara. Sederet prestasi di bidang penindakan korupsi itu patut diapresiasi. Akan tetapi, segala penghargaan tersebut tidak boleh membuat Kejaksaan Agung cepat berpuas diri, apalagi sampai mabuk kepayang. Kita ingatkan pula bahwa penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi, masih banyak tantangan yang menanti dalam menjalankan tugas Kejaksaan Agung secara profesional.
Hal yang paling sering disoroti dalam kerja penegak hukum adalah perilaku tebang pilih akibat lemahnya independensi. Selain itu, ketidaktegasan ketika menindak pelaku tindak pidana yang merupakan anggota mereka sendiri juga kerap menjadi sorotan luas dari publik. Korps Adiaksa pun tidak luput dari kedua tantangan itu. Mari kita dorong kejaksaan untuk konsisten menjaga segala capaian dan prestasi dengan profesionalisme tinggi. Hari Bakti Adiaksa hendaknya selalu diperingati dengan rasa pengabdian kepada masyarakat yang kental dan menjunjung tinggi keadilan. Kejaksaan semestinya pantang menyia-nyiakan kepercayaan publik yang kian terkerek naik. Berbagai langkah krusial tetap harus dilakukan karena penegakan hukum di negeri ini masih berjarak dengan keadilan. Kita angkat topi untuk kejaksaan, namun tugas profesional masih jauh dari kata selesai. Jadi jangan stop sampai di sini ya kejaksaan. Sudah berhasil gaet kepercayaan rakyat, loyo nanti kinerjanya. Jadi kita rakyat Indonesia pokoknya percaya Kejaksaan Agung ke depan bisa lebih baik menegakkan hukum di negara kita. Dan semoga juga keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menggaet kepercayaan rakyat ini juga bisa diikuti oleh lembaga penegakan hukum lainnya untuk membongkar kasus-kasus yang merugikan negara yang mega korupsi itu lagi ya. Buktikan pada rakyat penegakan hukum di Indonesia itu adil dan masih sehat. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.